Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita haturkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan juga kasih sayangnya, sehingga kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak hingga pada saat sekarang ini. Kemudian juga salat dan salam kita haturkan kepada kekasih kita, kepada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat datang. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah, yang berarti kita masih berada di 10 hari daripada awal daripada bulan Zulhijjah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin asyr, demi waktu fajar dan juga demi malam yang 10. Ya, para ulama mengatakan 10 malam di sini yang dimaksud adalah 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Ya, walaupun ada juga sebagian ulama mengatakan 10 malam di sini adalah 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ya, dan juga ada yang menggabungkan bahwasanya 10 malam di sini maksudnya kalau siang itu berarti 10 daripada awal daripada bulan Zulhijjah. Kalau malam berarti 10 malam daripada akhir daripada bulan suci Ramadan. Ala kulli hal, dan insyaallah di esok hari kita akan melaksanakan ibadah, yaitu melaksanakan ibadah puasa, yang dimana kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan puasa pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu dan juga dosa-dosanya yang akan datang. Ya, jadi insyaallah pada esok hari puasa Arafah, yang dimana ketika kita melakukannya maka ya dosa-dosa kita akan diampuni 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan juga tahun yang akan datang. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga kita sekalian diberikan kelapangan supaya mampu untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita daripada bekal salat. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-9. Ya, bab yang ke-9 berbicara tentang imam, makmum dan juga shaf. Ya, dalam kitab bekal salat ini disebutkan bab yang ke-9 adalah berbicara tentang imam, makmum dan juga shaf. Ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sebutkan yang pertama berkaitan tentang salat berjamaah. Ya, salat berjamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berjamaah itu berasal dari tentunya dari kata bahasa Arab, ya, yang berarti al-jam'u, ya, yang bermakna mengumpulkan sesuatu yang terpisah dengan mendekatkan antara satu sama yang lain. Adapun salat berjamaah, ya, artinya mendirikan salat yang dilakukan secara berjamaah atau mendirikan salat yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kita akan sebutkan keutamaan salat berjamaah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya keutamaan salat berjamaah sangatlah banyak,
Yang pertama adalah bahwasanya sholat berjamaah ya, atau seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala 27 derajat ya, 27 derajat daripada orang yang melaksanakan sholat sendirian. Ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Bahwasanya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Dan juga di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bi khamsin wa ishrina darajah. Bahwasanya sholat berjamaah ya lebih utama dibandingkan sholat sendiri sebanyak 25 derajat ya. Itu adalah keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang lain ya, bagi seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang hamba, yang dimana hamba tersebut mendirikan sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut dari syaitan ya. Sebagaimana di dalam hadis Muadz bin Jabal disebutkan bahwasanya sesungguhnya syaitan ini dia adalah merupakan serigala yang memangsa manusia ya, sebagaimana serigala yang memangsa seekor kambing yang jauh daripada gerombolannya ya, maka jauhilah jalan-jalan yang kecil ya. Maksudnya di sini adalah jauhilah perpecahan ya, dan tetaplah bersama para jamaah ya. Kalau di sini kita lihat hadis yang mulia ini mengisyaratkan atau memperumpamakan syaitan itu seperti serigala ya, yang dimana serigala akan memangsa kambing yang sendirian, dan serigala tidak akan memangsa kambing yang berjamaah atau yang berkelompok ya. Begitu pula dengan syaitan, syaitan akan memangsa manusia ketika manusia itu sendirian ya. Ketika manusia berjamaah, maka tentunya syaitan akan takut atau tidak berani untuk memangsa manusia tersebut. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang didapatkan oleh seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka pahala sholat berjamaahnya akan bertambah ya, dengan bertambahnya jumlah orang yang sholat berjamaah ya. Jadi ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah dengan banyaknya jumlah ya orang yang melaksanakan sholat berjamaah tersebut, maka semakin banyak pula pahala yang didapatkan ketika dia melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan ya, sesungguhnya seseorang yang sholat berjamaah dengan temannya yang satu orang itu lebih baik ketimbang dia sholat sendirian ya. Dan sholat berjamaah dengan dua orang temannya itu lebih baik daripada dia berjamaah dengan satu orang. Dan semakin banyak jumlah jamaah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya semakin banyak ya kita melaksanakan sholat dengan jumlah jamaah yang banyak, maka semakin banyak pahala pula yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya keutamaan yang lain, bahwasanya orang yang melaksanakan sholat jamaah atau sholat berjamaah, maka dia akan terbebas dari api neraka, dan juga dia akan terbebas dari sifat kemunafikan ya. Bagi seseorang yang melaksanakan sholat fardu selama 40 hari secara berjamaah dan dia mendapati takbiratul ihramnya imam ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikul takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat berjamaah karena Allah selama 40 hari, di mana dia mendapatkan takbiratul ihramnya para imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat baginya dua kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan daripada api neraka, dan juga kebebasan yang kedua adalah kebebasan daripada sifat kemunafikan. Kemudian keutamaan yang lain ya bagi orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan surga bagi orang yang pergi ke masjid dan menunggu untuk melaksanakan sholat ya. Di dalam hadis disebutkan, man qada ilal masjidi aw roha a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama qada aw roha ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi hari ataupun di siang hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan baginya tempat di surga ya, setiap kali dia datang di pagi hari ataupun di siang hari. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, bahwasanya pahala yang sangat besar ya, atau pahala yang agung bagi orang-orang yang mendatangi sholat dari rumahnya yang jauh ya. Jadi ini keutamaan dikhususkan bagi orang-orang yang dimana mereka memiliki rumah yang jauh daripada masjid ya. Di dalam hadis disebutkan
ya bahwasanya manusia yang paling besar mendapatkan pahala di dalam solatnya adalah mereka yang paling jauh rumahnya, ya, lalu yang lebih jauh jalannya. Dan orang yang menunggu solat hingga mendirikan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang solat kemudian tidur, ya. Jadi di sini disebutkan ada keutamaan bagi orang-orang yang rumahnya berada jauh daripada masjid. Kemudian juga ya bahwasanya langkah kaki orang yang mendatangi masjid, maka langkah kaki tersebut akan menghapuskan keburukan dan juga mengangkat derajatnya. Ya, di dalam hadis disebutkan barang siapa yang bersuci di rumahnya, ya, kemudian datang ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menjalankan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, maka dua langkah kakinya, ya, langkah yang pertama itu menghapuskan keburukannya dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Ya, jadi semakin jauh jarak rumah kita dengan masjid, semakin banyak langkah kita menuju masjid, ya, maka semakin banyak ya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keburukan-keburukan kita sekalian, dan semakin banyak juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat kita sekalian. Kemudian juga di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, bahwasanya Nabi pernah mengatakan, "Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang mampu untuk menghapuskan dosa-dosa dan juga mengangkat derajat?" Kemudian kata para sahabat, "Tentu wahai Rasulullah." Ya, kemudian Rasulullah bersabda, dengan cara menyempurnakan wudu, ya, pada kondisi sulit, banyak langkah kaki menuju masjid, kemudian menunggu solat, setelah solat, maka itulah yang dimaksud dengan ribat. Ya, ribat di sini adalah tetap gigih, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan keutamaan-keutamaan bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid, ya, yang menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya seseorang yang berjalan kaki menuju masjid itu lebih utama ketimbang orang yang ke masjid menggunakan kendaraan atau menggunakan tunggangan. Ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada seseorang, ya, atau ada sahabat yang dimana sahabat ini rumahnya jauh dari masjid, akan tetapi dia tidak pernah ketinggalan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya, maka dikatakan kepada sahabat tersebut, bagaimana kalau engkau membeli seekor himar, ya, atau seekor keledai, ya, untuk engkau tunggangi tatkala melintasi kegelapan malam dan juga tanah yang panas. Kemudian sahabat itu mengatakan, aku tidak suka, ya, jika tempat tinggalku dekat dengan masjid. Aku suka jika dicatat bagiku langkahku ke masjid dan langkah kembaliku dari masjid ke rumahku. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan itu semuanya untukmu. Ya, kalau kita lihat sahabat ini, ya, beliau sadar, ya, bahwasanya berjalan ke masjid itu pahalanya lebih besar, ya, ketimbang mengendarai kendaraan atau mengendarai tunggangan. Dan ini juga adalah hal yang dibenarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, di dalam hadis yang lain juga disebutkan, barang siapa, ya, yang menjadikan istrinya mandi junub, atau maksudnya di sini berhubungan dengan istrinya, kemudian dia mandi lalu bersegera menuju masjid dan berjalan tidak menggunakan kendaraan dan dekat dengan imam dan mendengarkan serta tidak berbuat sia-sia, maka bagi dia setiap langkahnya amalan setahun, pahala puasa dan juga sholat malamnya selama setahun. Ya, jadi sangat banyak keutamaan bagi seseorang yang menuju masjid, akan tetapi dia menggunakan atau berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan. Kalau kita lihat daripada hadis-hadis yang tadi kita sudah sebutkan, menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya berjalan kaki menuju masjid adalah hal yang disunnahkan. Ya, menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya disunnahkan berjalan kaki untuk melaksanakan ibadah seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Terus bagaimana hukumnya ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah atau menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, akan tetapi dengan menggunakan kendaraan? Ya, kalau sekarang mungkin kita naik motor atau naik mobil, bagaimana hukumnya? Ya, maka di sini terbagi menjadi dua kondisi. Ya, kondisi yang pertama, jika orang tersebut dia tidak ada uzur, ya, dia tidak ada uzur untuk berjalan kaki, ya, dia mampu, dia kuat, ya, maka tentu yang terbaik bagi dia adalah berjalan kaki. Ya, ya, kita ulangi bahwasanya kondisi yang pertama, jika seseorang tersebut dia tidak ada uzur untuk berjalan kaki,
menuju masjid, maka yang terbaik baginya adalah berjalan kaki menuju masjid. Ya, sebagaimana ketika dia berjalan kaki maka tentunya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana tadi yang kita sudah sebutkan, yaitu ketika berjalan kaki setiap langkahnya akan dihapuskan kesalahannya, ya, setiap langkah kakinya akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi jika seseorang tersebut, ya, dia mampu untuk berjalan kaki, akan tetapi dia tidak mau untuk berjalan kaki, dia lebih memilih untuk naik kendaraan, ya, maka baginya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi perincian pahalanya tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, kalau tadi kita sudah sebutkan di dalam hadis, kita bisa menghitung-hitung sendiri. Ya, karena tadi kita sudah sebutkan setiap langkah kakinya, ya, setiap langkah kaki akan dihapuskan dosa-dosanya, setiap langkah kakinya akan diangkat derajatnya. Jadi kita sendiri bisa menghitung. Seperti contoh, ya, rumah kita dengan masjid sekitar 500 meter, ya. Kalau pulang pergi berarti sekitar 1 kilometer. Kalau 1 meter sekitar 2 langkah, berarti pulang pergi masjid kita mendapatkan sekitar 2000 langkah, ya, yang berarti ada 2000 langkah atau 2000 dosa-dosa kita yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada 2000 derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita sekalian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan menggunakan kendaraan, tentunya kita mendapatkan pahala, akan tetapi pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahala tersebut. Kemudian kondisi yang kedua, jika ada uzur, ya, jika ada uzur seseorang tersebut tidak bisa untuk berjalan kaki, ya, seperti contoh sedang sakit, ya, atau sedang hujan atau yang lain sebagainya, maka pahalanya seperti orang yang berjalan kaki. Ya, maka pahalanya seperti orang yang berjalan kaki. Sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, beliau mengatakan jika seseorang beruzur, maka tidak mengapa dia datang ke masjid dengan menggunakan mobil atau menggunakan kendaraan, dan langkah mobil, ya, setara dengan putaran rodanya. Ya, jika rodanya berputar sekali, maka ini adalah seperti selangkah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, maka ini seperti mengangkat kaki, ya, dari tanah kemudian meletakkannya kembali, ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, jika seseorang beruzur maka tidak mengapa dia menggunakan mobil, ya, ataupun kendaraan, dan setiap putaran roda kedudukannya seperti selangkah kaki, dan ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian keutamaan yang lain bagi seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah, yaitu orang tersebut akan menjadi golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, ya, bahwasanya ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya di dalam naungannya, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, bahwasanya pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid, ya, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kita akan sebutkan hukum-hukum, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat berjamaah. Yang pertama kita sebutkan hukum salat berjamaah bagi laki-laki, ya, hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya para ulama semuanya sudah sepakat bahwasanya salat, ya, adalah ibadah yang paling utama dan juga ibadah yang paling ditekankan. Ya, sebagaimana kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya, apabila salatnya baik maka seluruh amalannya adalah baik, dan apabila salatnya buruk maka seluruh amalannya juga ikut buruk. Dan hukum melaksanakan salat berjamaah bagi laki-laki, ya, menurut pendapat yang paling kuat, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum melaksanakan salat berjamaah bagi laki-laki adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap individu. Ya, kemudian ada yang mengatakan juga hukum melaksanakan salat berjamaah adalah fardu kifayah, ya, yang dimana ketika satu wilayah, ya, atau suatu daerah ada beberapa yang sudah melaksanakannya, maka sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya.
Dan juga pendapat yang lain mengatakan salat berjamaah adalah hukumnya sunnah muakkadah, ya, atau sunnah yang ditekankan. Akan tetapi pendapat yang paling kuat, ya, adalah bahwasanya hukum salat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Ya, hukum melaksanakan salat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib, ya, dengan syarat dia muslim lelaki dan juga dia mampu dan mukim. Ya, kita ulangi, dengan syarat dia muslim lelaki, mampu dan juga mukim. Jadi 4 syarat ini, ya, ketika dia memenuhi 4 syarat ini, maka baginya wajib untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya, kalau kita lihat, ya, seseorang tersebut dia lelaki, kemudian dia mampu dan juga dia mukim, akan tetapi dia bukan seorang muslim, ya, maka baginya tidak wajib untuk melaksanakan salat berjamaah, dan bahkan baginya juga tidak wajib untuk melakukan salat. Ya, begitu juga ketika dia muslim, ya, dia mampu dan juga dia mukim, akan tetapi dia bukan seorang laki-laki, dia seorang perempuan, ya, maka tidak wajib juga baginya untuk melaksanakan salat di masjid. Ya, begitu juga dengan orang yang muslim, kemudian dia lelaki, kemudian dia mukim, akan tetapi dia tidak mampu, ya, mungkin dia sakit atau mungkin sedang terjadi hujan yang sangat keras, ya, maka juga tidak wajib baginya untuk melaksanakan salat atau salat berjamaah. Kemudian juga, ya, bagi muslim lelaki dan mampu, akan tetapi dia tidak mukim, dia sedang dalam posisi safar, ya, maka tidak wajib juga baginya untuk melaksanakan salat di masjid atau salat berjamaah. Dalilnya, dalil pensyariatan pelaksanaan salat berjamaah, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, waqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Maksud daripada perkataan ini adalah salatlah bersama dengan orang-orang yang salat, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan satu rukun, bukan berarti yang kita laksanakan cuma ruku'nya, ya, akan tetapi daripada ibadah keseluruhannya. Ya, ini kaidahnya zikrul khas lil am, yaitu menyebutkan kekhususan untuk keumuman. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan ruku, yang berarti maknanya adalah salat, ya. Seperti contoh juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, harimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan juga daging babi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengharamkan daging babi, ya, yang bukan berarti kulit babi atau lemak babi itu dihalalkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan daging babi berarti mencakup semua, ya, bagian daripada babi tersebut, mau itu tulang babi, mau itu kulit babi dan juga lemak babi, maka semuanya ikut haram. Kemudian, ya, bahwasanya juga Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ya, kita ulangi, bahwasanya Rasulullah, beliau ingin membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya pentingnya melaksanakan salat berjamaah. Ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, maksudnya sini demi Allah, sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengumpulkan kayu lalu dibakar, lalu aku menyuruh seseorang untuk mendirikan salat hingga azan dikumandangkan, ya, lalu aku menyuruh seseorang untuk mengimami orang-orang salat, kemudian aku mendatangi orang-orang yang meninggalkan salat hingga aku akan membakar rumah-rumah mereka. Ya, jadi ini adalah peringatan yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Kemudian juga, ya, kisah di mana ada orang buta, ya, yang di mana orang buta ini dia memiliki rumah yang jauh daripada masjid. Ya, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan. Ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, aku tidak mendapati seseorang untuk menuntunku ke masjid. Ya, kemudian dia meminta keringanan kepada Rasulullah, ya, untuk melaksanakan salat di rumah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar azan? Ya, maka orang buta tersebut mengatakan, iya, saya mendengar azan. Maka Rasulullah pun bersabda, ya, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Ya, maksudnya di sini adalah datangilah masjid yang di mana engkau mendengarkan azan tersebut. Ya, di sini disebutkan bahwasanya orang buta saja, ya, Nabi memerintahkan untuk mendatangi masjid selagi dia masih mendengarkan azan tersebut. Apatah lagi orang yang tidak buta, ya, apatah lagi orang yang tidak buta, maka dia lebih wajib, ya, untuk mendatangi salat berjamaah di masjid.
Taib, kemudian yang selanjutnya hukum orang-orang yang tidak sholat berjamaah, ya. Hukum orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Kalau tadi kita sudah sebutkan bahwasanya hukum orang sholat berjamaah bagi laki-laki adalah hukumnya wajib, ya, tentunya bagi setiap individu, ya. Ketika dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka baginya adalah berdosa, ya, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia berkaitan dengan suatu penduduk, ya, yang menempati suatu tempat, ya, apabila suatu tempat tersebut, ya, mereka tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, maka mereka berhak untuk diperangi, kata Nabi SAW, ya. Dan ini adalah yang disepakati oleh para ulama, ya, baik itu daripada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Yang mereka sudah sepakat bahwasanya jika suatu daerah, ya, di mana daerah tersebut tidak terdengar suara azan, ya, dan daerah tersebut juga tidak dilaksanakan sholat 5 waktu, ya, maka daerah tersebut berhak untuk diperangi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya hukum sholat berjamaah bagi wanita, ya, hukum sholat berjamaah bagi wanita. Kalau tadi hukum sholat berjamaah bagi lelaki, ya, hukumnya wajib. Bagaimana kalau dengan wanita? Ya, tentunya para ulama sudah sepakat bahwasanya sholat berjamaah bagi wanita ini tidak diwajibkan, ya. Ulama sudah sepakat bahwasanya sholat berjamaah bagi wanita tidak diwajibkan, ya, akan tetapi sholat berjamaah bagi wanita adalah hukumnya sunnah, ya, hukumnya adalah sunnah, ya. Akan tetapi jika sholat berjamaah bagi wanita ditakutkannya mengundang fitnah, ya, maka ini dimakruhkan oleh sebagian para ulama, ya. Bisa jadi derajat sholat berjamaah bagi wanita menjadi makruh apabila terjadi fitnah bagi kaum wanita. Kalau kita lihat di dalam hadis disebutkan, ya, sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bi 25 darajah wa fi riwayah bi 27 darajah, bahwasanya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 25 derajat, ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan 27 derajat, ya. Kalau kita lihat daripada keumuman hadis ini, semuanya berlaku bagi semua orang, ya, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, maka berlaku. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah, maka tentunya dia mendapatkan pahala sebanyak 25 derajat ataupun 27 derajat. Kemudian juga di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Ibunda Aisyah, ya, beliau pernah memimpin sholat, ya, di tengah-tengah kaum wanita, yaitu tepatnya pada sholat maghrib, ya. Jadi beliau berdiri di barisan tengah kaum wanita dan beliau mengeraskan bacaannya. Kemudian juga Ummu Salamah, ya, beliau juga pernah memimpin sholat, ya, bersama para wanita-wanita yang lain. Lebih tepatnya beliau melaksanakan sholat asar dan beliau berdiri di antara para wanita, ya. Kalau kita lihat di sini, Ibunda Aisyah dan juga Ummu Salamah, mereka pernah memimpin sholat, ya, yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya disunnahkan bagi wanita untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, tetapi cukup disunnahkan saja, tidak sampai pada derajat wajib. Taib, kemudian yang selanjutnya hukum mendatangi sholat berjamaah di masjid bagi kaum wanita. Ya, kalau tadi kita sudah sebutkan hukum sholat berjamaah bagi wanita, ya, berjamaah di sini tidak mesti di masjid, ya, bisa jadi di rumah, ya, di rumah di rumah suatu perempuan, ya, entah dia mungkin di dalam rumah ada anak, ya, anaknya ada banyak perempuan, kemudian juga dengan istri, kemudian juga dengan pembantunya misalkan, ya, maka disunnahkan bagi mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terus bagaimana hukumnya jika perempuan mendatangi sholat berjamaah di masjid? Ya, mungkin perempuan tersebut jenuh, ya, ketika dia sholat sendirian di rumah, mungkin dia mau datang ke masjid untuk mendengarkan lantunan yang dibacakan oleh imam, ya, maka bagaimana hukumnya? Ya, maka diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk para wanita mengikuti sholat berjamaah di masjid, ya, walaupun sejatinya sholat di rumah, ya, adalah tempat terbaik bagi mereka, dan sholat di rumah bagi wanita adalah hal yang paling utama bagi mereka sendiri. Dan ini adalah yang disepakati oleh para madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, ya, la tamna'u imamallahi masajidallah, janganlah engkau menghalangi hamba-hamba Allah, yaitu kaum wanita, untuk datang ke rumah-rumah Allah, ya. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, la tamna'u nisa'akumul masajida, ya, wa buyutuhunna khairul lahun. Ya, bahwasanya Nabi mengatakan janganlah kalian melarang kaum wanita untuk datang ke masjid,
dan rumah mereka, yaitu rumah para wanita, lebih baik daripada mereka. Ya, kita lihat di sini bahwa Rasulullah memerintahkan para suaminya atau para suami-suami untuk tidak menghalangi istri-istrinya ataupun kerabat-kerabatnya dari kaum perempuan untuk keluar mendatangi masjid. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bagi kaum wanita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, andaikan hal itu dilarang, tentunya Rasulullah tidak melarang mereka untuk menghalangi kaum perempuan keluar dari rumahnya untuk mendatangi masjid. Ya, adapun riwayat yang lain datang daripada Ibunda Aisyah, ya, beliau mengatakan, ya, jika Rasulullah sholat subuh, maka para wanita pergi dalam keadaan menutupi tubuhnya dengan kain-kain, ya, hingga tidak terlihat karena waktu golas atau waktu daripada sisa gelap malam. Ya, kalau di sini kita lihat juga bahwasanya para wanita mereka sholat di belakang Nabi dan Nabi mengetahuinya. Ya, para wanita mereka sholat subuh di belakang Nabi dan juga Nabi SAW beliau mengetahui bahwasanya di belakangnya ada para wanita mengikuti sholat berjamaah dan beliau mengetahui akan hal itu, ya, dan beliau juga, ya, tidak melarang untuk para perempuan tersebut untuk melaksanakan sholat. Andaikan para wanita dilarang untuk melaksanakan sholat di masjid atau dimakruhkan perempuan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tentunya Nabi SAW akan melarang para wanita yang sholat atau yang ikut sholat bersama beliau di dalam masjid. Tapi akan tetapi yang lebih utama bagi para wanita, ya, adalah wanita tersebut lebih utama melaksanakan sholat di rumahnya, ya, bahwasanya wanita lebih utama melaksanakan sholat di rumahnya, semakin semakin utama lagi lebih di kamarnya. Kalau ada kamar di dalam kamar, maka itu lebih diutamakan. Sebagaimana dalam sabda Nabi dikatakan, la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairul lahun. Ya, janganlah menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid, ya, dan rumah-rumah mereka lebih baik daripada atau lebih baik bagi mereka. Dan kalau kita lihat di dalam hadis ini bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda ini, beliau berada pada posisi yaitu atau beliau berada di Madinah, ya, yang berarti dan juga Nabi SAW lebih mayoritas melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, ya, dan tentunya kita mengetahui bahwasanya seseorang yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali sholat, ya. Akan tetapi Nabi mengatakan wa buyutuhunna khairul lahun, ya, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi sebaik-baik perempuan melaksanakan sholat di masjid, maka lebih baik dia melaksanakan sholat di rumahnya, dan itu adalah kata Nabi SAW. Itu perbandingannya dengan Masjid Nabawi. Bagaimana kalau kita yang berada di Indonesia, ya, lebih tepatnya di Kendari, ya, mungkin rumah-rumah bagi wanita itu lebih baik ketimbang, ya, mungkin masjid ini, ya, lebih baik daripada masjid ini. Tapi kemudian akan tetapi bagi kaum wanita, ya, yang dimana mereka ingin keluar mengikuti sholat berjamaah, tentunya mereka harus menjaga beberapa adab, ya, agar tidak menimbulkan fitnah di antara mereka dan juga di antara para lelaki. Ya, yang pertama bahwasanya perempuan ketika dia ingin keluar mengikuti sholat berjamaah, hendaknya dia tidak berhias dan juga dia tidak memakai wangi-wangian. Ya, dia tidak berhias dan juga dia tidak memakai wangi-wangian. Ya, dan tentunya ketika seseorang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, tentunya tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya berhias kemudian dia memakai wangi-wangian, akan ditakutkan menimbulkan fitnah, ya, khususnya bagi kaum laki-laki. Ya, maka akan ditakutkan, ya, kaum laki-laki ketika dia beribadah, maka dia tidak khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat banyak dalil, ya, yang datang dari Nabi SAW tentang larangan bagi wanita yang ketika dia keluar daripada rumahnya tidak boleh untuk berhias dan juga tidak boleh untuk memakai wangi-wangian, ya. Sebagai contoh, Nabi mengatakan janganlah menghalangi hamba-hamba Allah, yaitu kaum wanita, untuk datang ke rumah-rumah Allah, akan tetapi hendaknya mereka keluar tanpa wangi-wangian, ya. Dan juga Nabi mengatakan jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, janganlah menggunakan wangi-wangian, ya. Bahkan sabda yang lebih tegas lagi yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, setiap wanita yang menggunakan wangi-wangian kemudian dia melintasi sekumpulan orang, ya, agar orang-orang tersebut mencium wanginya, maka dia dianggap sebagai wanita
pezina, ya. Dan ini adalah teguran keras bagi wanita yang ketika dia keluar rumah dia berhias, kemudian dia memakai wangi-wangian. Kemudian juga adab yang selanjutnya yang harus dijaga bagi setiap wanita ketika hendak keluar mengikuti sholat berjamaah di masjid, dia harus izin dengan suaminya, ya, harus izin dengan suaminya. Dan wanita tidak diperbolehkan untuk mendatangi masjid kecuali dengan izin daripada suaminya. Sebagaimana Nabi mengatakan, jika istri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk ke masjid, maka janganlah kalian mencegahnya, ya, janganlah kalian mencegahnya, ya. Kenapa demikian? Karena di antara hak seorang suami adalah keberadaan istri di rumah, ya. Hak seorang suami adalah keberadaan istri di rumah, di mana istri tersebut, ya, mengurus rumah tangga, mengurus anak dan yang lain sebagainya. Maka yang keluar rumah adalah seorang suami, ya, keluar mencari nafkah, keluar mencari makan, ya, keluar mencari rezeki. Maka semuanya itu adalah tugas daripada suami. Dan juga, ya, dengan adanya hadis ini, jangan diantara para istri, ya, berdalilkan bahwasanya Nabi mengatakan janganlah kalian melarang atau janganlah kalian mencegah jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, ya. Maka di sini harus ada korelasi antara suami dan istri, ya. Istrinya harus meminta izin kepada suaminya ketika dia ingin ke masjid, dan juga suaminya harus membiarkan dan juga jangan mencegah ketika istrinya meminta izin ke masjid. Ya, jangan mentang-mentang dengan dalil ini para wanita ataupun para istri seenaknya keluar tanpa adanya izin daripada suami, ya, dengan berdalilkan Nabi sudah izinkan, ya, kalau cuma sekedar ke masjid Nabi sudah izinkan, ya. Maka ini adalah hal yang keliru. Dia harus tetap meminta izin, ya, walaupun, ya, jawaban daripada suami itu diizinkan. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah yang sah dalam jamaah, ya. Jumlah yang sah di dalam jamaah menurut daripada para ulama, ya, jumlah yang paling sedikit di dalam melaksanakan sholat berjamaah adalah 2 orang, ya, adalah cukup dengan 2 orang, yaitu orang yang pertama sebagai imam, kemudian orang yang kedua sebagai makmum. Sebagaimana Nabi mengatakan, isnani fama fawqahuma jamaah, bahwasanya berjamaah adalah 2 orang atau lebih. Kemudian yang terakhir kita akan sebutkan sholat-sholat atau macam-macam sholat yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat khauf, ya, sholat khauf, yaitu adalah sholat wajib yang dilakukan ketika sedang ketakutan, ya, atau mungkin sedang dalam kondisi peperangan, ya. Maka disyariatkan untuk melaksanakan sholat khauf dengan cara berjamaah, karena sejatinya sholat khauf ini sama dengan sholat 5 waktu, ya, yang pada sehari-harinya, hanya dia dilakukan ketika pada kondisi ketakutan atau pada kondisi peperangan. Kemudian sholat Jumat juga, ya, sholat Jumat juga menjadi syarat sah, bahwasanya sholat Jumat, ya, harus dilakukan secara berjamaah, dan tidak sah hukumnya ketika sholat Jumat dilakukan secara sendirian ataupun dilakukan tidak berjamaah. Kemudian sholat jenazah, ya, sholat jenazah disunnahkan mengerjakannya atau dikerjakan secara berjamaah, walaupun boleh, ya, dilakukan dengan cara sendirian, akan tetapi lebih diutamakan atau lebih disunnahkan dikerjakan secara berjamaah. Kemudian juga sholat Id, ya, kalau sholat Id dia disandarkan kepada sholat Jumat, ya, yang dimana syarat sahnya harus dilakukan dengan cara berjamaah. Kemudian juga sholat gerhana, ya, disunnahkan dengan cara berjamaah, ya, walaupun boleh dilakukan dengan cara sendirian. Kemudian juga sholat istisqa, ya, sholat meminta hujan, ya, disunnahkan berjamaah juga, ya, walaupun sholat istisqa dilakukan dengan sendirian, maka tidak menjadi masalah juga. Kemudian sholat tarwih, ya, yang lebih utama dikerjakan dengan cara berjamaah di masjid, ya, walaupun juga dengan sendirian tidak mengapa. Kemudian yang terakhir yaitu adalah sholat tatawwu, ya. Sholat tatawwu ini adalah maksudnya adalah amalan ketaatan yang disyariatkan, bukan termasuk daripada amalan fardu dan juga amalan yang wajib, ya. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat tatawwu ini boleh dilakukan secara berjamaah, akan tetapi tidak boleh dirutinkan, ya, seperti contoh sholat duha dan juga sholat qiyamul lail, ya. Maka sholat ini dia boleh dilakukan secara berjamaah, akan tetapi tidak boleh dilakukan secara rutin. Boleh dilakukan sekali-sekali, ya, mungkin ada acara tertentu, kemudian melaksanakan sholat duha secara berjamaah, kemudian melaksanakan juga sholat qiyamul lail secara berjamaah, tetapi tidak boleh dirutinkan melaksanakan sholat tatawwu ini secara berjamaah dengan waktu yang rutin.
Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami ingatkan lagi bahwasanya kita masih berada pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Marilah kita sekalian memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama memperbanyak takbir, tahlil juga tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara takbir mutlak dimanapun kita berada, maupun di rumah ya, di pasar atau di kantor, bahkan di jalan. Marilah kita memperbanyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa besok biidznillah taala kita melaksanakan puasa Arafah, yang dimana puasa ini menghapus dosa-dosa 2 tahun ya, 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelumnya dan juga 1 tahun ke depannya. Syukran ala husni istimaikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.